suami istri itu ya memperlihatkan aurat itu ya biasa, namanya suami istri. Gimana sih? Yang digoda setan itu yang bukan suami istri. Contoh Pak Dani dengan istrinya orang. Nah itu namanya godaan setan. Setan yang membisikkan agar saling memperlihatkan aurat. Gitu loh Pak Dani. Cuman Ayo, pertanyaan saya begini, Pak Dani waktu Pak Dani waktu menggauli istrinya yang ngajarin Jibril apa Pak Dani? Itu pertanyaan saya. Nggak perlu juga ditanya, Pak Dani sudah nikah apa belum? Sudahlah, orang di... Bang, jangan bicaranya jangan yang anu lah Bang, santai aja. Iya, Pak Dani maksudnya udah menikah apa belum? Nanti dia nggak ngerti masalahnya kan. Nggak usah Bang. Baca, bisa baca enggak? Bang Barudin, tolong Bang Barudin. Anak Adam dengan Adam beda, paham? Baca dulu. Baca. Baca yuk. Santai Bang, santai dulu ya. Saya bacakan ya, saya bacakan. Silakan Bang, bilang Bang. Ya. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia dalam kurung setan Terus telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Oh, stop di situ dulu situ. Jadi siapa yang menanggalkan aurat keduanya Adam dan Hawa di dalam versi Al-Qur'an? Kalau secara ilmiah Allah. Siapa Pak Dani? Allah, Tuhan. Setan lah bro, Pak, kayak kalian ini. Sama aja. Adam dan Hawa sendiri. Ini jelas loh, lihat perhatikan ini. Makanya kalau sebagai masalahnya dia dalam kurung setan. Sabar dulu, setelah poinnya sudah langsung. Apa sistem? Janganlah kamu sampai tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia, maksudnya setan ini telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Siapa itu? Adam dan istrinya. Dengan cara menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Pertanyaan saya begini. Sama seperti gambar kita nih, saya kasih Anda gambar. Kalau orang suami istri, perlukah setan menghasut keduanya agar saling memperlihatkan aurat? Atau kepada orang yang bukan suami istri? Hah? Yang bukan Bang. Tapi kan secara ilmiahnya Adam dan Hawa, Adam dan Hawa itu kan memang tidak ada lagi Bang manusia selain mereka berdua kan. Jadi aurat itu ibarat bahasanya ya sah-sah aja sih sebenarnya, mau itu ya sah atau gara-gara menanggalkan pakaian terus harus keluar dari sorga, kan udah suami istri, sah-sah aja. Kenapa itu? Itu yang jadi pertanyaan itu ya. Ini yang jadi pertanyaannya kan? Iya, makanya untuk apa setan menggoda suami istri agar mandi bareng? Loh, suami istri mau mandi bareng nggak masalah. Ngapain setan harus cewek-cewek? Gimana sih? Yang digoda yang digoda setan itu yang bukan suami istri, biar mandi bareng itu. Gitu Kenapa Adam dan Hawa yang digoda? Karena Pak Edis belum apa di situ. Pak Dani belum lahir barangkali. Silakan Pak Dani. Ayo Pak Dani. Kalau pegang tiang listrik. Pak Dani pegang tiang listrik. Susah Bang. Susah juga kita memperkirakan kan, karena ibarat Adam dan Hawa itu kan ya makhluknya memang awal kan. Jadi ya, antara sah dengan tidak sahnya ya kan ibarat secara ilmiahnya kan memang mereka berdua. Pak Dani lagi googling. Halo. Enggak berdosa kecuali orang lain yang melihatnya. Kalau kamu yang melihatnya kan dengar dulu yang berdosa. Nah, ini kan jangan melempar kemana-mana. Yang saya tanya itu aja jawab. Ya, oke. Ketika
mereka suami istri, maka saling memperlihatkan aurat itu tidak berdosa. Nah, ketika mereka bukan suami istri, ya, ketika mereka bukan suami istri saling memperlihatkan aurat, maka jawabannya dosa. Nah, pertanyaan saya begini. Setan, ya, setan itu menggoda agar orang saling memperlihatkan aurat itu orang yang suami istri atau orang yang bukan suami istri? Anda mengatakan jangan lari-lari Pak Dhani. Orang yang menelanjang itu gimana? Pertanyaan Anda itu nggak logis. Oh, nggak logis. Pertanyaan Anda itu apa? Oke, Pak Dhani sekarang aja tahu. Pak Dhani sebentar. Pak Dhani diam dulu. Pak Dhani udah nggak bisa jawab. Saya tanya sama Bang Baharudin. Bang Baharudin, dengar monitor Bang Baharudin. Bang Baharudin. Ya, secara ilmiah. Ya, begini Bang Baharudin. Saya minta ilmiah, nggak kayak Pak Dhani pusing sakit kepala. Ini ada orang. Jangan takut kalau saya ya. Ini semisal dua orang ini misalnya bukan suami istri. Maka ketika mereka saling memperlihatkan aurat berarti kan dosa, betul? Oke. Ketika mereka suami istri, maka ketika mereka saling memperlihatkan aurat dosa nggak? Tidak, karena mereka suami istri. Karena sudah suami istri. Nah, pertanyaan saya begini, setan membujuk sepasang manusia laki-laki dan perempuan itu agar saling memperlihatkan aurat, itu mereka yang sudah suami istri atau mereka yang bukan suami istri? Yang sudah bersuami istri lah. Nah kan, PA kan? Saya ulangi lagi, setan itu menggoda agar orang yang bukan bang, yang bukan. Yang bukan suami istri. Baik, yang bukan suami istri. Baik, yang bukan. Ya, yang bukan, karena kan tidak ada perakat. Secara ilmiahnya kan gitu kan, setan itu kan beridentik dengan keburukan lah. Baik, dari sini Pak Fran udah ketahuan Pak Fran ini memang minum susu dulu lah Pak Fran, biar pintar. Dulu, saya tahu. Kamu jawabnya salah kok. Saya tanya sama kamu. Saya tahu. Dengar, iblis itu, setan itu menggoda agar orang laki-laki dan perempuan saling memperlihatkan aurat itu orang yang suami istri atau orang yang bukan suami istri. Silakan. Yang bukan suami istri. Nah itu, tadi kamu jawab yang suami istri. Iya, itu baru. Yang ilmu ya, kita ilmiah aja. Boleh belajar ya, Bang Prannya boleh belajar. Ini Bang Baharudin, saya tanya sama Anda. Ini Bang Baharudin ini Muslim loh. Ngetawain Anda loh Pak Fran. Fran Anda diketawain. Enggak, saya tahu. Bicara saja, saya tahu. Nah sekarang pertanyaannya gini. Anda tahu nggak bahwa di dalam Al-Quran menggoda Adam agar memperlihatkan auratnya, agar saling memperlihatkan auratnya. Anda tahu itu? Iya, saya tahu ya. Terus. Ngapain setan menggoda mereka untuk saling memperlihatkan aurat, padahal mereka suami istri? Nggak ada, itu bohong. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Tanya sama setan. Kalau ada Pak Dhani memurtad. Tanya sama setan. Buka aja Bang, buka aja. Kita diskusinya santai aja. Buka. Adapun misalnya setan itu menggoda yang bukan suami istri pada saat itu, misalnya Hawa misalnya dengan Adam, tidak ada masalah karena hanya Adam dan Hawa pada saat itu di dunia ini. Jadi tidak ada masalah itu. Baik, apa saya tampilkan ayatnya. Saya tampilkan ayatnya. Jangan cerewet. Saya tampilkan ayatnya. Jangan cerewet. Ya. Ayatnya mana? Saya tidak buka ini. Masalahnya saya pakai HP. Oh. Sudah ada di situ. Persoalannya, yang tidak nikah itu adalah Yesus. Yang jadi masalah, apa tujuan Yesus ke dunia ini? Kenapa tidak menikah? Apakah dia normal atau tidak? Itu yang harus anda renungkan. Ya, jangan lari kemana-mana. Itu setuju. Ya, kan saya sudah katakan kepada saya sudah katakan sama Anda bahwa tidak jangan dulu. Al-Quran sudah jelaskan itu. Kita bahas definisi pernikahan dulu. Tadi kan sudah beda nikah dalam Islam dengan nikah dalam Kristen itu sesuatu yang